ma'a alikal athari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Asatidatul ajilla wa masyayikhul kurama wa jami'ul hadirin wal hadirat al ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para tuan guru, para asatidah. Berikut yang saya hormati para sesepuh, para tutuha, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran panitia PHBI Hari Besar Islam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut yang saya hormati segenap jajaran pengurus Masjid Inayatur Rahman, dan juga yang saya hormati orang tua kita semua, ayahanda kita semua, yang terhormat Bapak Kepala Desa Teluk Muda, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah, serta semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Berikut yang saya apresiasi rombongan dari Harapan Baru Kota Samarinda yang dipimpin oleh akhi fillah ding sanak saya Haji Ahmadi. Semoga beliau beserta rombongan seperti mana datangnya ke tempat kita ini selamat, juga semoga kembalinya dalam keadaan selamat nantinya, serta semoga semua langkah-langkahnya menuju tempat ini dibalas oleh Allah dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda. Amin. Berikut para tamu undangan, para ayahanda sekalian, para bunda yang cantik-cantik jelita bahari, yang semoga semua hajat-hajat para ayahanda, para bunda sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga berkat daripada perkumpulan kita di tempat yang mulia ini, masing-masing keluarga ayahanda dan bunda dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, termasuk dari jenis-jenis virus, terutama virus Omikron. Dan semoga keluarga ayahanda bunda masing-masing dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keluarga bertambah sakinah, mawaddah, warahmah. Serta semoga berkat perkumpulan kita, perkumpulan etam di tempat yang mulia ini, anak cucu kita, anak cucu etam menjadi anak cucu yang soleh solehah, anak cucu yang bermanfaat dan yang memberikan manfaat bagi umat Muhammad.
anak cucu yang berguna bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan sampai nusa bangsa dan negara. Alhamdulillah, puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada siang hari ini menjelang petang kita bersama-sama berkumpul di bawah naungan Masjid Inayatur Rahman, salah satu masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama ini, yang dimana perkumpulan kita bersama-sama pada saat ini tiada lain melainkan perkumpulan yang dilandasi dengan niat mengagungkan, memuliakan, menghormati, mengapresiasi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan demikian perkumpulan kita pada saat ini mendapatkan nadrah, mendapatkan pandangan khusus, perhatian khusus daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga harapan kita setelah mendapatkan pandangan Rasulullah di dalam perkumpulan ini, setelah mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah di dalam perkumpulan ini, manakala kita kembali ke akhirat nanti, kita disambut oleh syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam peringatan Isra wal Mi'raj yang terkandung di dalamnya begitu banyak ilmu, begitu banyak pengetahuan, maka pada kesempatan ini saya memohon dan meminta kepada hadirin hadirat semuanya agar membuka dada, membuka hati, ya, dengan lapang, dengan luas, dengan dalam, sedalam-dalamnya, untuk bersama-sama kita isi hati kita dengan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ilmu yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperjalankan, ya, diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Masjidil Haram yang letaknya di Makkah Al-Mukarramah sampai dengan Masjidil Aqsa yang letaknya di Palestina. Ini perjalanan bukan perjalanan sebentar, seperti mana perjalanan dari Samarinda sampai ke Teluk Muda. Akan tetapi perjalanan perlu makan waktu yang begitu panjang, berbulan-bulan baru bisa sampai ke Palestina. Akan tetapi dengan izin Allah, dengan kudrat iradat Allah, dan dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan kekasihnya yang tercinta dari sekalian hambanya Allah tercinta, yaitu Sayyiduna Muhammad, hanya memakan waktu sangat dan amat relatif singkat. Summa aradduhu minal arsy qabla an yadrudal farash. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ya, menyampaikan di situ Allah mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa diperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke hadirat Allah, ya, tempat berbaringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum
diperjalankan itu masih terasa hangat, masih terasa hangat. Ini menunjukkan perjalanan begitu relatif singkat. Masya Allah. Dan barang tentu ini tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya, tidak bisa dilakukan oleh siapapun dari makhluk Allah. Hanya Al-Khaliq yang menciptakan Allah, yang sanggup, yang mampu, yang bisa melakukan hal tersebut. Maka dalam menyikapi perihal ini tidak boleh pakai menggunakan logika, karena logika kita tidak sanggup, logika kita tidak sampai. Betul apa betul? Harus dengan menyikapinya itu menggunakan iman, iman kita kepada Allah. Kalau sudah iman kita kepada Allah mantap, tangguh, kuat, kokoh, apapun yang terjadi itu bisa kita percaya. Skenarionya Allah, itulah kehebatannya Allah, itulah kudratnya Allah dan iradatnya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu apabila berkeinginan terhadap makhluknya akan sesuatu, maka sesuatu itu akan terwujud. Lain dengan kita, kita ingin ke Samarinda, bisa jadi nggak bisa ke sana. Betul-betul Pak? Nih saya mau tanya sama Bapak yang senyum-senyum nih. Bapak sudah punya istri apa belum? Sudah Pak? Berapa istrinya Pak? Boleh tahu? Istri apa iswan Pak? Kalau istri kan 3 Pak, kalau iswan baru 1. 1 istri kita ya. Yo, 1 yo. Oke, 1 istrinya. Ya, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Mau nambah lagi apa enggak? Tapi kalau sudah Allah menghendaki, ya, Allah menghendaki nih, kata Allah, ini dengan nama siapa kita? Nama kita? Bapak Joni? Udin. Wah, emang Bapak Udin ini hebat luar biasa. Tapi bukan Udin sedunia kan? Ini Udinnya Udin apa namanya, teluk apa tadi? Teluk muda. Ya. Ya, seampar. Masya Allah Pak, sekalipun Bapak berkata tidak, saya cukup 1 aja Beb. Bahasa kita umumnya, 1 aja nggak habis-habis. Itu kalau di samping istri. Kalau sudah sama teman-temannya, lain lagi kisahnya. Masya Allah. Oke, Bapak tidak mau ya bertambah. Tapi kalau Allah mau, kira-kira Bapak bisa nolak apa enggak? Enggak bisa. Kata Allah, saya mau kamu punya istri 3. Apa kisah? Saya mau istri kamu 3, apalagi sampai 4. Apa kisah? Menyikapinya bagaimana? Cuman 1 Pak. Alhamdulillah. Itu aja dah. Alhamdulillah. Masya Allah, itu karunia dari Allah. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, mustahil, itu bisa terjadi. Secara logika nih, kita main logika. Oke, sekarang secara logika, ini kakanda saya Haji Ahmadil, mudah-mudahan beliau jadi haji. Sebenarnya saya tahu beliau belum haji, tapi saya panggil haji karena apa? Jasadnya beliau belum pernah naik pesawat turun di Madinah atau di Jeddah untuk melaksanakan haji, belum pernah. Ya kan kakanda? Ya, belum pernah kakanda kita. Tapi kenapa saya katakan beliau ini Haji Ahmadi? Beliau sudah mendapatkan pahala haji. Pahala haji dan pahala umroh sudah didapatkan. Kok bisa Bib? Siapapun bisa mendapatkannya. Caranya Bib sangat mudah sekali. Bapak datang ke masjid ini sebelum subuh, ikut sholat subuh berjamaah, ya, nggak pakai tiket, nggak pakai duit, bayar begitu sama Bapak Kades, nggak. Datang sendiri aja, nggak pakai daftar Bib. Daftarnya ke siapa?
Ya, nggak usah pakai daftar-daftar, datang sendiri aja rame-rame seperti ini. Ya, cukup ya, syaratnya satu aja, masuk ke sini ada wudhu, itu aja. Ya, ada wudhu, syaratnya datang ke sini sebelum subuh sampai mengikuti sholat subuh. Setelah sholat subuh ikut wiridnya, setelah wirid selesai jangan pulang dulu sampai tuluk, sampai matahari terbit. Setelah terbit matahari jangan langsung keluar juga, tahan dulu sampai 5 atau 10 menit. Itu namanya syuruk. Syuruk dengan tuluk itu lain. Tuluk pas munculnya matahari, syuruk itu matahari sudah keluar. Makanya ada sholat sunnah isyraq. Nah, begitu sudah syuruk, ya, kita sholat isyraq 2 rakaat, niat usolli rakaatil isyraq wad duha wal istiharah wal hifid, ya. Adaan lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala kalau imaman, kalau makmuman, ya, kalau sendirian lillahi ta'ala Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata Rasulullah, Anda beruntung mendapatkan bingkisan surprise dari Allah yang isinya pahala haji dan umrah. Enak apa tidak? Nggak pakai duit, duitnya cukup kasih ke saya aja. Iya Pak Kades, nggak pakai duit ini, nggak pakai biaya akomodasi, nggak ada biayanya, cuman modalnya masuk ke sini ada wudhu, itu aja, supaya sholatnya sah. Nanti sholat makmuman di sini dengan imam. Sampai syuruk tadi itu jam berapa, Beb? Itu sekitar jam 6 lewat 15 sampai 20 menit. Nah, sebentar aja. Sekarang sholat subuhnya aja jam 5, selesai sholat subuh dengan wiridnya udah setengah 6, tinggal nambahi lagi sampai jam 6 lewat 15 menit. Tapi dapat surprise dari Allah. Apa isi surprise tadi itu? Pahala haji dan umroh. Nah, beliau ini di sana di Samarinda punya masjid namanya Masjid Al-Muttaqin. Beliau ini yang menghidupkan salah satu masjid di sana dan memakmurkannya. Ya, terutama sholat subuh berjamaahnya, masya Allah. Makanya awaknya lamak seorang. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kehendak Allah. Coba bayangkan, tadi malam sampai jam 1 beliau, ya, sampai jam 1 berikut ya kekawalannya di masjid yang di bawah bimbingan beliau ini mengadakan acara pengajian bulanan. Bayangkan sampai jam 1. Kalau secara logika setelah jam 1 harus datang ke sini. Capek apa tidak? Capek. Uyu apa tidak? Uyuh, tak mungkin. Udah enak tidur aja. Tidur sudah nyaman. Tapi tidak, kata Allah, "Hei Haji Ahmadi, kamu siap-siap sekarang pergi ke tempat di mana kamu lahir di sana. Di situ ada saudara kamu Habib Muhammad Al-Attas yang akan ngisi tausiah peringatan Isra wal Mi'raj. Ayo, pergi sana." Langsung, yang nggak ada ABC sampai Z lagi. Dia telepon teman-teman yang lain. Ayo, sudah disiapkan mobil, kita tulakan. Kemana? Ke Teluk Muda. La haula wala quwata. Itu kehendak Allah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah menginginkan ini para bunda semuanya nih yang cantik-cantik, bungas-bungas bahari. Ini bungas-bungas bahari apa bungas wayah ini nih? Masya Allah, Bib, saya bungasnya dari dulu sampai wayah ini, Bibai. Alhamdulillah. Ibu, bapak semuanya, saya tahu bapak ibu semuanya punya kesibukan. Ada yang kerjaannya ini pedulang iwak. Bibai, saya jam segini biasanya di tengah sungai sedang beunjun. Ini musim iwak gonol-gonol, Bib, di sini. Aduh, Masya Allah. Makanya tadi saya ditawari sama Bapak Kades, "Bib, mau iwak apa?" katanya. Haruan ada, mau patin ada, mau iwak nila ada, mau iwak salundu ada. Kata saya, ya sudah kalau begitu Pak Kepala Desa, bungkus semuanya, bawa pulang ke Samarinda.
Di Samarinda sedikit tengalih iwak-iwak. Ya, di sini masya Allah, ya, daging yang tengalih sedikit. Betul betul. Nah, ayam tengalih sedikit di sini. Kalau iwak bibai, aduh. Alhamdulillah bang, setiap hari saya makan iwak terus bibai. Makanya orang sini pandai-pandai berkunjung. Bujur. Makanya kalau di Samarinda ada lomba berkunjung, bawa dari sini ke sana Pak Haji Ahmad. Ya, untuk lintas Sungai Mahakam. Wah, orang membutuhkan 2-3 jam, ini 10 menit sampai. Udah harap ya, udah biasa di sini. Kanak-kanaknya mainannya bukan di atas sungai lagi, di dalam sungai. Kan dia bawa unjunan lagi, sudah langsung nah calap ke dalam. Begitu naik, pish, iwak semua. Wah, saking harapnya orang sini. Alhamdulillah, ini kan kehebatan yang Allah berikan kepada antum semua yang tidak diberikan kepada kami. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak kesibukan masing-masing Habib, berbagai macam profesi. Tapi alhamdulillah saya sendiri tidak tahu Habib, kaki ini kayaknya sudah gatal dari tadi pagi, pengen cepet-cepet ke sini. Saya pengen ngelihat Habib. Masya Allah, apa Habib saya ini semangat betul datang ke sini. Beb, saya ke sini nggak pakai jukung, saya nggak pakai perahu, Beb, sengaja saya jalan kaki, Beb, pakai batis saya ke sini, nggak pakai sapidah, Beb. Ada yang pakai sapidah, ada? Etam ngerti sapidah? Nah, nggak pakai sapidah mutur. Tahu sapidah mutur? Tahu juga. Satu bahasa kita nih memang, satu nusa, satu bangsa. Itulah Republik Indonesia. Sekalipun berbagai macam suku, tapi tetap iwaknya sama. Patin nang kai tujua, haruan nang kai tujua, salundunya nang kai tujua, hintalunya nang kai tujua. Makanya bahasanya nyambung terus. Betul betul. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat. Semangat saya Habib datang ke sini, padahal kerjaan saya di rumah banyak, Beb. Ini piring-piring, gelas-gelas habis makan tadi belum dicuci, Beb. Oh, ada yang begitu tuh. Belum lagi betapasan baju kekanakan belum dicuci juga, Beb. Nggak tahu hati sudah pokoknya nggak sabar lagi, pengen cepet ke Masjid Inayatur Rahman, ingin menyaksikan bagaimana penampilan hadroh dari Samarinda, ingin menyaksikan apalagi sambutan dari Bapak Kepala Desa, katanya mau bagi-bagi duit, Beb. Masya Allah, semangat datang ke sini. Siapa yang membuat antum semuanya semangat datang hadir ke masjid yang mulia ini? Saya kira kalau melihat kepada karakter kita manusia ini, jam segini ini jam istirahat. Betul Pak? Betul? Jam nyaman-nyamannya guring, jam nyaman-nyamannya behonjoran sambil minum kopi. Di higa ada wadai, ada wadai untuk, ada wadai macam-macam kayak begini, sampai ada wadai apam juga. Iya. Masya Allah, begitu semangatnya Habib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata di balik semangatnya kita, yang kalau mengacu kepada karakter kita ini adalah koler, malas, senangnya sandar-sandaran, senangnya behonjoran, senangnya asyiknya kita minum teh panas, kopi panas, bini adem. Kopi boleh panas, tapi bini kada boleh panas, Pak. Adem-adem aja. Itu enaknya, Beb, sambil mengisap di Samsu, Sampurna, Surya, Jinggo, dan macam-macam wa akhwatuha. Ya. Tapi tidak dengan hari ini. Bergegas langsung, ibu-ibu mulai jam 12 sudah bersolek diri, pakai cari-cari make up yang terbagus, lipstick yang terlarang, Isedo yang paling mahal. Masya Allah, tuh lihat muha-muhanya bersih-bersih, bersinar seberataan kena dibungkus oleh Isedonya. Bukan karena banyu wudhu bercahayanya, karena Isedo, Pak.
Masya Allah. Kita melihat isedonya saja sudah luar biasa. Bebinian orang Teluk Muda ini sekalipun boleh dikatakan usianya tua, tapi muhanya baby face. Wow. Sallu ala Muhammad. Itulah kehebatan ibu-ibu orang sini. Sallallahu ala. Semuanya dong yang kompak. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Semuanya ya Nabi salam. Sallu alaihi. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Alhamdulillah. Itulah Allah menyembunyikan rahasianya itu di setiap individu hambanya. Kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan-perempuan yang ada di kampung Teluk Muda ini, usianya boleh 60, 70 sampai 80 tahun, tapi muka-mukanya bagaikan baru 17 tahun lewat saja. Masya Allah. 17 tahun lewat, tapi lewatnya itu panjang sekali. Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Bersyukur nggak Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang ada di sini suaminya nggak kawin lagi. Amin. Nggak ada yang amin berarti kayaknya suaminya mau kawin lagi dah. Saya doakan yang hadir di sini ibu-ibu suaminya tidak dikawin lagi. Amin. Saya doakan bapak-bapak yang hadir di sini bisa kawin lagi. Wah. Ini kalah ibu. Jumlahnya banyakkan ibu-ibu, tapi keras suaranya kalah dengan bapak-bapak. Ibu tinggal nunggu waktunya kapan itu akan terjadi di sini. Masya Allah ya Rabbi. Jadi kita kembalikan lagi. Kenapa bisa semangat, bisa berenergi, bisa dengan ringan kaki kita melangkah tempat ini? Ternyata di balik semangatnya kita, di balik kemudahan yang kita rasakan itu, ada skenario Allah yang memanggil ibu-ibu untuk datang ke sini, yang memanggil bapak-bapak untuk bisa duduk di sini. Bukan bapak kepala desa, tapi siapa yang menciptakan bapak kepala desa? Yaitu Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tuh. Kata Rasulullah, kalau Allah mau tuh dengan nenek-nenek acil-acil, julak-julak, meskipun jauh di Buncu sana rumahnya, tinggal ditarik sedikit, tes. Datang ke sini, alhamdulillah. Datangnya nggak pakai terpaksa. Dia dengan sepenuh hati, dengan bahagianya, dengan himungnya, dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, bahwasanya datang ke sini betul-betul lillahi ta'ala. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu sudah mempersiapkan ya, yang terbaiknya waktu kesini itu. Habib, saya di atas bantal, di bawah bantal saya bulak-balikan, ada uang didapatkan itu 500.000, saya kantongin Bib. Rencananya buat ngasih Habib, diterima apa enggak? Masya Allah, ini hebatnya ibu-ibu orang sini. Alhamdulillah. Ternyata di situ ada skenario Allah. Allah yang mengundang ibu bapak semuanya, Allah yang mengundang anak-anak semuanya. Coba bayangkan tadi ya, anak-anak ketika disuguhkan makanan, waduh, bekuciakan.
Sampai seruangan ini saya baca doa tidak terdengar suara saya sendiri, kalah dengan suara anak-anak. Begitu tausiah disuguhkan, diam, membungkam 1000 bahasa. Alhamdulillah. Berarti ini menunjukkan anak-anak yang solehah, yang soleh, yang beruntung, yang bahagia nantinya, yang membanggakan Sayyiduna Muhammad SAW. Siapa yang bisa membungkam mulut anak-anak ini? Padahal anak-anak rentan, dia nangis, berkuciak, berteriak, macem-macem. Siapa yang membungkam di sini? Jin, bib, jin. Bukan jin yang membungkam, tapi yang membungkam mulut anak-anak kita ini adalah Allah Subhanahu, supaya anak-anak kita ini mendengarkan tausiah, kalimatut thayyibah. Ini cara Allah ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak kebanggaan buat diri kita dan kebanggaan untuk Nabi Muhammad SAW. Betul betul. Siap salawat nak? Siap? Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu Allah. Semuanya, ibu-ibunya biar tambah cantik, bapak-bapaknya biar bisa kawin lagi. Tibbil qulubi wa amin amin wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril amin wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Masya Allah. Kata Rasulullah ini, bu, kabar gembira bagi orang yang senang dengan solawat. Biasakan dan senangkanlah setiap kita ini dengan solawat. Seperti mana terkadang kita ini senang dengan mendengar nyanyi dangdut, atau nyanyi-nyanyi rock, atau yang lainnya. Seperti senangnya ibu-ibu melihat sinetron Korea. Iya. Seperti anak-anak muda senang melihat sinetron pacar-pacaran, kaula muda, kaula mudi. Ya Allah, senangkanlah hati saya, mulut saya berucap, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Habib, emang kalau kita solawat manfaatnya apa sih Habib? Kata Rasulullah nih, dengerin ya. Kata Rasulullah nih, orang yang senang dengan solawat nih, ya, kata Rasulullah, atani atin min Rabbi, tadi malam wahai sahabatku, ada tamu saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tamu itu menyampaikan kabar gembira untuk saya dan untuk ibu-ibu bapak-bapak yang ada di desa Teluk Muda. Apa kabar gembiranya? Kata Rasulullah SAW, ketika Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian itu Jibril menyampaikan beberapa hal kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kata Jibril, man sholla min ummatika sholatan wahidatan kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa'a anhu asyra darajat. Satu kali solawat Allah memberikan 10 hasanah. Satu kali solawat Allah memberikan 10 derajat. Satu kali solawat Allah mengampuni 10 dosa kita. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini orang yang bersolawat kepada Rasulullah ini tidak ada dosa tersisa di dalam dirinya. Kenapa? Satu kali solawatnya saja sudah 10 dosa diampuni. Bagaimana dengan 20 sampai dengan 30 sampai dengan 100? Habib, kalau sampai 100 emangnya gimana, Beb? Kalau saya, Beb, solawat sampai 100 kali setiap hari, itu manfaatnya apa, Beb? Maklum, Beb, saya ini kan kalau nggak tahu manfaatnya, faedahnya, terkadang koler saya bersolawat, Beb. Tapi kalau sudah tahu manfaatnya, Beb, oh, gaspol, Beb, gaspol, karena tahu manfaatnya. Beb, solawat itu bisa nggak menjadi penyebab kita sugih? Bisa nggak solawat itu bisa menjadi penyebab kita umroh? Bisa nggak solawat menjadi penyebab kalau kita beunjun ikannya dapatnya gede-gede begitu? Ya, bisa nggak solawat itu, Bib, untuk membangun rumah, beli mobil, beli oto? Bib, aduh, nggak jadi beli oto di sini, nggak ada jalannya, Bib. Nggak ada jalannya di sini beli oto. Ya udah, duitnya buat Habib aja. Masya Allah. Buat beli emas, ibu-ibu nih, Beb, saya ingin sekali beli emas, Beb, 1 kilo untuk kalung saya, 1/4 kilo untuk anting-anting saya, 1/2 kilo untuk gelang saya. Insya Allah bongkok jalannya nanti. Saking beratnya itu. Kata Rasulullah, ini kabar gembira nih ya, kabar gembira saya berikan kepada ibu-ibu, khusus kepada ibu-ibu yang awet muda, karena hidup di Teluk Muda. Nih kata Rasulullah, ya, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin, siapa orang Teluk Muda yang bersolawat kepada saya dalam setiap harinya itu 100 kali saja. Bib, saya bisanya 1000 kali, enggak, 100 kali saja. 100 kali, 200, Bib, enggak, pokoknya 100 kali saja. Karena sabdanya Rasulullah 100 kali. Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin, 100 kali saja dalam sehari. Apa ujar Nabi? Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah akan mengabulkan 100 hajat. Allah, hajat kita ini akan dikabulkan 100 item, 100 jenis hajat dikabulkan oleh Allah. Pak Kades ingin naik jabatannya menjadi Pak Camat, bisa ini sholawat nih, sangat bisa sekali. Kecuali mau nambah istri, ini sangat susah sekali Bapak Kades ini. Karena beliau bukan tidak wani saja, istrinya lebih wani lagi daripada beliau. Jadi kita jangan doakan Pak Kades tambah istri, mudah-mudahan tambah jabatannya itu aja. Amin. Tapi harus sholawat, jangan amin aja. Sholawat ini 100 kali ini. Sholawatnya 100, ini maharnya 100 kali. Ini bukan diada-ada, ini dari kitab, langsung Rasulullah yang memberikan batasannya. 100 kali. Etam bersolawat saban hari, ya, ndik kurang 100 kali, yo. 100 kali setiap harinya. Maka Allah akan mengabulkan 100 hajat. Hajat keperluan kita nih. Beb, saya pengen iwak banyak, Beb. Gampang, kata Allah, gampil. Pengen emas, Beb, dari sini sampai ke sini, gampang. Jangankan dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini bisa. Sangat bisa sekali. Ya, 100 kali selawatnya. Ya, sab'ina minha li akhiratihi. 70 hajatnya nanti Allah akan berikan kepadanya manakala dia nanti sudah di akhirat. Begitu sudah di akhirat, ada 70 hajat yang semasa dia bersolawat 100 kali setiap harinya disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Wa salatina minha lidunyahu, 30 dari 70 dari 100 itu akan diberikan oleh Allah di dunianya. Oh, jangankan ya cuman ingin iwak banyak, ingin berisi jukung, ingin berisi rumah, ini lebih daripada itu bisa kabul. Kenapa? 30 hajat. Paudin, catat Paudin, sampean baru 3 istrinya, tambahi lagi sebuting lagi, saikung lagi.
saikung lagi. Iya, insya Allah. Ini jangan gagampangan. Saya menyampaikan ini kan dari Al-Quran. Ini semuanya yang hadir di sini ini, maaf ya, dolim semuanya ini, termasuk saya. Saya ini. Kenapa saya sampaikan? Coba lihat dalam Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, nikahlah kalian wahai anak-anak muda yang tinggal di Teluk Muda. Dengan siapa? Ma tabalakum minan nisa, dengan perempuan-perempuan yang cantik jelita zahiran wa batina. Berapa ya Allah? Masna, langsung 2, enggak 1. Masna itu ahad, isna, berarti ada 2. Masna, langsung 2 kata Allah. Habis itu ya Allah, wa thulasa, tambahi lagi, saikung lagi 3. Habis itu ya Allah, tambahi lagi, saikung lagi 4. Kalau sudah 4 cukup, kamu akan kaya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak? Percaya atau tidak? Pak Udin Pak Udin bekurihing, percaya bandar lebih baik. Ini Pak Udin saya kisahkan lah ya. Ini kisah bujuran ini terjadi di zaman Rasulullah. Ini bisa diamalkan dengan siapapun di sini yang mengalami kesempitan dalam ekonomi, yang lagi kolab, yang lagi jatuh ekonominya, yang lagi banyak hutang, yang lagi bermasalah dalam hidup, dalam bisnisnya. Ini amalkan ini. Siap mengamalkan? Siap? Awas yang tadi bilang siap kalau enggak diamalkan ya. Datang sepasang suami istri kepada Rasulullah, mengadu, mengeluh, ya Rasulullah, saya ini dengan istri saya dalam bahtera rumah tangganya ini cukup lama ya Rasulullah. Sampai detik ini tidak ada peningkatan ya Rasulullah. Maksudnya kata Rasulullah, langsung aja to the point, hendak sugih ya Rasulullah. Oh tahu ya Rasul, tahu yang datang kepadaku rata-rata hendak sugih seberataan. Iya, hendak sugih ya Rasulullah. Baik kata Rasul. Bujuran ya Rasulullah. Wani ya Rasulullah. Tidak ada menyesal nanti, enggak ada ya Rasulullah. Baik, sini kamu, jangan sampai kedengaran istri kamu ya, ini bahaya. Kata Rasulullah, nanti sepulang dari sini kamu cari-cari di kampung, jangan di kampung kamu, di luar kampung kamu. Maksudnya apa ya Rasulullah? Tambahi lagi, saikung lagi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nang saikung nang ada aja ginjer, kami ngalih banar ya Rasulullah. Hidup kami sangat sederhana ya Rasulullah. Hendak menambahi saikung lagi, maha aduhai, hancur kami. Hancur. Jangan karas-karas nanti didengar sida. Karena sida mendengar. Ya. Tambahi saikung lagi. Ya, aku yang merintahkan. Amun balu, dah apa-apa ya Rasul? Dah apa-apa. Mau bujang, mau balu, dah apa-apa. Zaman dulu balu janda. Akhirnya diam-diam ini si suami kawin lagi, Pak. Gentleman dia. Kawin lagi dia. Begitu istri yang tuanya kiamat. Rumahnya jadi PT angin ribut. PT angin ribut Pak Kades. Untung kadesnya waktu itu bukan beliau. Kalau sampai beliau habis, diserbu ini gara-gara Pak Kades nih. Kenapa nggak manggil Habib Muhammad ini? Suamiku jadi begini nih, jadi keren sekarang. Masya Allah, ini luar biasa. Wah rame, ya, piring-piring terbangan, hebat.
Ajaib. Datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Kenapa? Mau ngadu apa lagi? Sudah ada peningkatan. Ada ya Rasulullah. Apa peningkatannya? Tambah hancur. Tambah hancur. Oh, mudah aja itu solusinya. Apa ya Rasulullah? Yang jetu ya Rasul, yang jetu amalannya. Ini jetu, betul kata Rasulullah nih amalannya nih. Apa aja orang tadi? Sini. Berbini lagi. Tambahi lagi, saikung lagi. 3. Kalau sudah 3 istri itu kuat, Pak. Kuat itu, tahan banting suami itu. Tadi malam saya diundang orang Kota Bangun aja. Wajar ya Kota Bangun. Memang K7 Bangun sih, Din. Bininya 3, Pak. Nah, kata saya, Masya Allah, saya percaya dengan Bapak ini. Luar biasa Bapak, istrinya tiga-tiganya nah dipoto sama saya. Nih Bib, ini istri pertama saya, ini istri kedua, ini istri ketiga, ini anak-anak saya, kita foto bareng-bareng Bib. Masya Allah, hebat kata saya. Bapak bisa jadi karena Bapak ini dari Kota Bangun terus. Kalau bangun terus kada cocok saikung. Kalau bangun terus saikung kada cocok, bujur apa bujur? Kami dari sudah. Ini kita kembali fokus. Kembali ke laptop. Jadi ini orang datang lagi kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah, tambahi lagi. Akhirnya, baik ya Rasulullah, apapun yang terjadi di rumah saya, siap saya laksanakan selagi Rasulullah yang memerintahkan. Kisahnya ini kada lawas, nikah lagi. Jangankan sampai 3, kan tadi sudah dikisahkan, saikung aja hancur. Tambah 3-nya lagi, tarik sana, tarik sini. Ada lagi yang ketiga, narik ke depan begini. Allahu Akbar. Datang lagi kepada Rasulullah. Ini terakhir. Ya Rasulullah, ini saya terakhir datang dengan pian ya Rasulullah. Tolong minta amalan yang paling jitu ini, kehidupan saya tambah hancur ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, ini juga amalan yang terakhir buat kamu. Tambahi lagi, saikung lagi. Jadi 4. Baik ya Rasulullah, saya nggak banyak ngomong dah, sudah sekarang saya mau pulang. Cari lagi di kampung yang paling jauh. Wah, jadi kisahnya bini sida berapa? Saikung di kampung sana, saikung kampung sana, kayak 4 jadinya. Begitu sudah 4 istrinya, ya, lama nggak datang kepada Rasulullah. Pas datang, ini sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Jalannya pede benar kepada Rasulullah. Kata Haji Hadi, bisa juga diterapkan ini. Masuk lah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Mau minta amalan lagi? Tidak ya Rasulullah, kami cuma mau mengucapkan terima kasih ya Rasulullah. Alhamdulillah, 1, 2, 3 itu cobaan buat saya. Ternyata ada penetralnya yang nomor 4 ini yang Rasulullah nih. Begitu mendapatkan sida, waduh, etam sekarang bahagia ya Rasulullah. Betul kan Dek? Gimana Dek pendapat kamu Dek? Iya. Coba ada yang sebelah kiri, gimana adik-adikku sayang? Mau bikin pete angin ribut lagi? Kade aja. Senang kan nih? Alhamdulillah. Saya tidak menganjurkan ya. Saya tidak menganjurkan kepada bapak-bapak di sini untuk berbini 4 kada. Tapi kalau memang ada peluang, terserah bapak-bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi. Nah, ini iklannya solawat, bukan iklannya iklan apa ini, iklan selawat dalam diiklankan. Ini iklannya solawat, dapat pahala, dosa diampuni, derajat diangkat oleh Allah. Bujur apa bujur? Nah, makanya baca solawat setiap hari 100. Insya Allah kabul hajat. Lamun bapak-bapak ibu, suami-suami ibu mau berbini lagi, ibu sudah terlebih dahulu mencegahnya dengan solawat 100 kali setiap hari, karena ada 30 hajat. Salah satunya, ya Allah, jangan sampai suamiku berbini lagi. Kabul bu. Datang ke sini ditolak, datang ke sini ditolak terus. Kada payu ujung-ujungnya. Sana ikam cari ya. Sudah aku matiakan toh. Udah keluar lagi kamu toh. Masya Allah, udah bisa lagi 100 kali setiap hari. Siap bu? Insya Allah. Luar biasa. Dan kembali lagi, di mana ibu bisa datang ke sini, ini berkat Allah yang cinta dengan ibu, yang dimana kecintaan Allah kepada ibu dibuktikan pada siang hari ini. Begitu ringan kaki ibu melangkah menuju tempat ini demi untuk mengagungkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah dengan Rasulullah. Kalau Allah yang berkehendak dengan spontanitas, hai Jibril, turun kamu ke bumi, jemput kekasihku, bawa kekasihku ke hadiratku, spontanitas langsung, fasilitas kendaraannya dari sorga, buruk namanya, sampai diiringi oleh beberapa malaikat, dikomandoi oleh Jibril alaihissalam, sampai menembus ke langit pertama, 2, 3, 4, sampai langit yang ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai di Sidratil Muntaha, itu Jibril angkat tangan, ya Rasulullah, kami beserta kawan kada sanggup mengiringi Anda ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu giliran Anda seorang. Andaikan kami paksakan, jangankan sampai tembus ke hadirat Allah, 1 langkah dari tempat kami sekarang berdiam ini, maka akan kebakar kami, hancur ya Rasulullah. Jadi silahkan ya kita ya Rasulullah untuk menghadap Allah. Rasulullah sendirian, Masya Allah, ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu berhadapan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini penghormatan dari Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Rasulullah, karena Rasulullah tahu di Teluk Muda ada Bapak Udin yang mengangah-mengangah minta dari Allah subhanahu wa ta'ala ya presentasinya. Maka ujar Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu untuk Pak Udin. Alhamdulillah Rasulullah dapat, umatnya seberapa Anda dapat berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau begitu besarnya ya skenario Allah yang diberikan kepada Sayyiduna Muhammad, begitu besarnya cinta Allah kepada Sayyiduna Muhammad, dan begitu luar biasanya Rasulullah dari sekian Rasul dan Nabi, hanya beliau yang dipilih untuk bisa ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ayyana, secara nyata dan sadar. Asra bi abdihi, Allah memperjalankan dan memi'rajkan Sayyidina Muhammad bi abdihi, berikut ruh dan jasadnya, alias bukan hayalan ataupun bukan di dalam mimpi, tapi ini menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Maka diikatlah pertemuan Allah dengan Rasul supaya bersambung terus sampai kita ini ke dalam surganya Allah dalam keadaan bahagia dan selamat dengan melaksanakan sholat 5 waktu ini. Pada mulanya 50 waktu, tapi begitu disingkat atas permintaan Rasulullah kepada Allah, sampailah 5 waktu. Tapi yang 5 waktu ini apabila kita jalankan, maka sama pahalanya dengan menjalankan 50 waktu. Masya Allah. Coba andai Rasulullah tidak naik lagi menghadap Allah, tetap 50 waktu, kira-kira bisa enggak mendulang iwak? Bisa enggak beunjun? Bisa enggak hadir ke sini? Enggak bisa. Tamdik bisa. Yo. Karena
Karena inilah rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah. Datang terus kata Nabi Allah Musa, ya Rasulullah, 5 waktu pun umatmu itu penguleran, apalagi di Teluk Muda kaina. Itu bahari-bahari bukan wahai ini. Waktu kadesnya yang sebelum beliau. Pas sudah kadesnya beliau, hebat masjid ini dengan jin dan malaikat. Berikut manusianya. Alhamdulillah, Masya Allah. Diikat supaya kita ini ada perbedaan antara kita dengan orang musyrikin, antara kita dengan orang kafir. Al-ahdu baina ummati wa baina kuffar wal musyrikin as-salah. Kata Rasulullah, perbedaan antara umatku yang mukmin dengan orang-orang yang tidak mukmin adalah salat. Tunjukkan aura Anda manakala Anda menyatakan mukmin kepada Allah, yaitu salat 5 waktu. Habis ini saya akan meninggalkan masjid ini. Habib, kata Habib harus sholat di masjid. Kok Habib nggak sholat? Habib kan musafir. Sholatnya bisa digabung-gabung. Tapi jangan diikut-ikuti oleh orang sini. Sholatnya digabung-gabung. Sholat duhur sekaligus sama sholat subuh. Nggak bisa. Betul apa betul? Iya, sholat duhur ya duhur. Kalau ibu bapak ke Samarinda boleh digabung. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya, boleh digosor. Subuh duhur jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat, subuh jadi 1,5 rakaat apa jadi 1 rakaat subuhnya? Tetap 2. Cuma 2 mau dipotong lagi 1. Iya, singkat bandar. Siap sholat di masjid, siap. Siap mamurkan masjid, siap. Siap meramaikan masjid, siap. Ajak anak-anak kita ke masjid. Didik anak-anak kita untuk biar pandai bersolat berjamaah di masjid. Ya, kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anak kalian sudah usianya 7 bulan untuk melaksanakan 7 tahun. Bukan 7 bulan, 7 tahun. Perintahkan anak-anak Anda di usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Iya, kalau 7 bulan di komatin aja, diajarin di komati. 7 bulan. Ini 7 tahun. Bawa ke sini, Beb, suka loncat-loncat di sini. Enggak apa-apa, yang penting di masjid dulu, dia mengenal masjid dulu. Ya, tapi disunat dulu, disunat Bu ya, disunat. Jangan nyunat anak itu kalau sudah 15 tahun baru disunat. Sudah 15. Beb, itu Nabi Allah Ibrahim kan umur 80 tahun baru disunat. Iya, pakai kapak lagi disunatnya. Mau anak ibu disunat pakai kapak? Teng. Nah, mau nggak? Salah hari. Ya, iya, disunat anak-anak itu masih bayi. Anak saya begitu lahir sebulan berikutnya disunat. Lahir sebulan berikutnya disunat. Lahir sebulan berikutnya disunat. Begitu. Lahir begitu sebulan disunat. Oh, ada 4 kali, berarti anaknya 4 Habib. Anaknya yang 4 bini saya hitung aja. Masya Allah. Disunat, sehat anak kita. Baru boleh dibawa ke masjid karena dia tidak membawa najis. Kalau sudah 10 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, kata Rasulullah, pukul anak kita kalau sudah di usia 10 tahun tidak mau sembahyang. Jangan ditampar, jangan dipukul pakai begini, peng, nah, siap. Pukulnya pakai duit. Nah, sini nak sholatnya. Ini apa nih? Berapa 20.000? Sholat ya. Nih buat jajan. Nah, gitu. Bib, itu kan mendidik anak menjadi cinta dunia. Nggak apa-apa deh. Orang kawin nikah ini kan seharusnya karena Allah, betul? Karena Allah. Tapi yang identik pertama karena malam pertama. Bisa sholatnya aja ditinggalin. Ayo bang Allah, lah kasih bang ke kamar bang ay. Lah kasih. Aduh, Masya Allah. Biarkan, oh nanti ria Bib, nanti kena dunia. Biarkan, mau kena dunia, mau kena fulus, mau kena permen, mau kena makanan, nggak apa-apa. Ini musim pelatihan. Arya kontrolatul ikhlas. Nanti lama kelamaan dia kalau sudah merasakan nyaman, nikmat di dalam melaksanakan ibadah, itu akan karena Allah dengan sendirinya. Betul. Nah begitu, latih anak-anak kita. Nggak apa-apa diiming-imingi pakai duit. Yang penting dia rajin sholat. Jangan diiming-iming. Nah, berisik kamu di rumah. Nah, duit, ambil. Sudah, main game sana di luar sana. Jangan ganggu mama sama abah nih. Ini abahmu tuh pengen masuk ke kamar terus. Ayo sana.
Masya Allah. Tuh, wah Allah ya Rabbi, orang tuh suruh sholat, anak suruh keluar, ini bukan macem-macem. Ya, suruh sholat, anak keluar, bukan suruh main game. Siap apa siap? Anaknya dibawa ke masjid siap? Sholat berjamaah di masjid siap? Bersama-sama dengan kuitannya, jangan anaknya disurung-surung. Tuh jangan Habib tuh, kamu ke masjid, ke masjid. Papa sama mama, ya papa di sini aja jaga rumah. Mama, jaga papahmu, nanti kawin lagi, kata Habib tuh. Papa mamanya di rumah, anaknya disurung-surung ke masjid. La haula wala quwwata. Ya mudah-mudahan orang sini seberataannya katuju sholat di masjid, amin. Yang memamerkan masjid ini siapa kalau bukan kita etam? Ya, di anon, di ada selain daripada kita. Betul. Iya kita ya yang memakmurkan alladzina ya'muruna masajidallah man amana billah. Tuh, Pak Kades, Bapak Ketua RT, ya semuanya tuh, Pak Ustadznya, ya suhunya di sini itu yang datang ke masjid. Nanti yang lain-lainnya nengok, oh pembesar kita ada di masjid. Ya kita supan kalau nggak ke masjid akhirnya. Betul. Siap ke masjid? Siap sholat berjamaah? Bapak-bapaknya siap berjamaah? Betul? Siap kawin lagi? Takut, takut. Ya mudah-mudahan sekali lagi doa dari saya. Ya mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kabul hajat. Mudah-mudahan berkah daripada peringatan Isra wal Mi'raj kita bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, di bawah anak kita, biar semuanya mendapatkan paha, biar semuanya bisa salah di dunia dan di akhir. Insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada bahasa-bahasa yang kada nyaman, yang tidak baik, yang salah, itu dari kebodohan saya. Kalau yang pas kebetulan dengan Al-Quran dan hadisnya, emang itu dari Allah dan Rasulnya. Ya, mohon dimaaf, mohon dima'fu, mohon dimaklum. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.